Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Bunda Naura. Jumpa lagi bersama saya pagi ini dengan waktu yang berbeda dan pastinya dengan pembahasan yang berbeda pula. Pagi ini saya ingin membahas tentang curhatan para sahabat-sahabat yang ada di grup WA Jahit tentang bagaimana mengatasi rasa galau saat menentukan ongkos jahit. Karena kita pekerja jasa, kita kerjanya pakai tenaga. Orang mikirnya kita kerjanya pakai tenaga, tidak pulaan. Maka kita seringkali galau, seringkali tidak tega mau mengucapkan berapa ongkos dari jahitan kita. Bener nggak? Dan itu banyak sekali dihadapi oleh para penjahit dan para pekerja jasa lainnya pasti. Tapi ada trik atau cara agar kita tidak galau, agar kita tidak selalu ragu-ragu saat menentukan ongkos jahit. Pertama kali yang harus kita pahami adalah seorang penjahit itu kan bekerja berdasarkan jasa atau tenaga. Orang berpikir tenaga itu tidak pulaan. Padahal kalau kita pikir lebih jauh, tenaga itu berasal dari kondisi fisik yang sehat. Bayangkan kalau seandainya kita tidak sehat, apakah kita bisa bekerja? Bayangkan kalau kondisi pikiran kita sedang kalut, sedang kacau, sedang panik, sedang tidak tenang, sedang banyak pikiran, apa pekerjaan kita bisa selesai? Hanya faktor tenaga, tapi dari tenaga itu meliputi banyak hal, meliputi itu kesehatan kita, meliputi emosional kita, meliputi pikiran kita, mood kita, dan semuanya itu kalau tidak disiapkan maka pekerjaan tidak akan selesai. Benar apa benar? Setelah tenaga yang harus kita pahami lagi adalah benang. Alat-alatnya adalah benang, kain keras, kain kapas, karet elastik, resleting, kancing, dan lain-lain. Semuanya itu tidak gratis, semuanya itu bayar. Masih ditambah lagi listrik, masih ditambah lagi mesin. Dan mesin itu tidak selamanya sehat. Mesin itu ada kalanya mesinnya ngadat, mesinnya rusak, harus panggil servis. Jadi kata tenaga tidak kulaan itu sebenarnya salah. Sifatnya memang kita tidak kulaan tenaga, tapi kita kulaan obat untuk bisa fit. Atau kita harus menjaga kesehatan kita harus beli madu, kita harus beli vitamin, atau kita harus menyempatkan diri untuk olahraga, atau setidaknya kita harus menjaga pola makan, pola pikir, pola istirahat, pola kerja. Semuanya harus dijaga. Tanpa semuanya itu, maka seorang penjahit tidak akan bisa bekerja dengan baik. Benar apa benar? Setelah kita bicara tentang alat-alatnya yang sudah saya sebutkan tadi termasuk mesinnya, kita juga harus memikirkan tentang penyusutan. Penyusutan apa, Bunda? Penyusutan mesin kita. Mesin kita itu punya masa tenggang waktu. Misalnya mesin kita itu ada saatnya harus ganti atau ada saatnya harus tambah. Karena mesin itu kalau sudah waktunya dalam waktu yang kurun waktu yang lama pasti akan diganti dengan yang baru. Atau kalau tidak akan dijual, beli lagi yang baru, yang lebih modern, yang lebih menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena tidak bisa selamanya kita memakai mesin jadul terus. Kita butuh mesin yang lebih bagus, mesin yang lebih high speed, mesin yang lebih berkualitas, itu pasti ya. Setelah kita berpikir tentang penjahit yang butuh tenaga, butuh kesehatan, butuh alat-alat, dan butuh yang sudah saya sebutkan tadi, maka sebelum kita menentukan harga atau ongkos dari jahitan kita harus pertama itu melakukan survei pasar.
Gimana cara melakukan survei pasar? Apakah kita harus bertanya dari satu penjahit yang satu ke penjahit yang lain? Tidak perlu. Kita ini zamannya sudah zaman digital, zamannya sudah canggih. Kita tidak perlu datang ke penjahit yang ini ongkosmu berapa, penjahit yang itu ongkosmu berapa, itu tidak perlu. Cukup kita masuk di komunitas para penjahit di daerah kita, atau kalau tidak di daerah kita ya di wilayah Jawa Timur misalnya, atau di wilayah Jawa Barat, di wilayah kita, atau bisa juga masuk di komunitas Facebook. Di situ dengan mengikuti komunitas itu secara tidak langsung ada percakapan ongkos di situ berapa, ini ongkosnya berapa. Nah, itu yang disebut harga pasar. Ya, itu yang disebut survei harga pasar cara sekarang ini. Cukup ikuti komunitas dan cari tahu harga di wilayah ini berapa, harga di wilayah itu berapa, sehingga kita bisa mengira-ngira berapa ongkos yang akan kita ambil. Terus yang kedua setelah survei pasar adalah pantaskan diri dengan harga tersebut. Misalnya satu gamis 100.000, kita harus menghargai uang 100.000 itu pantasnya kerjaan kita itu seperti apa. Masa iya ongkos 100.000 kerjaannya acak-acakan, kan nggak bisa. Kita harus upgrade diri kita dalam artian kita harus banyak menambah wawasan, harus banyak menambah ilmu. Saya nggak cuma ngomong ya, untuk saat ini walaupun usia saya sudah nggak muda lagi, saya masih tergabung dalam satu kursus jahit online dari seorang yang saat ini saya masih aktif di situ. Saya masih aktif kursus jahit. Untuk apa? Untuk upgrade diri, karena ilmu jahit itu kan berkembang ya. Saya masih ikut kursus jahit online, saya juga ikut kuliah bisnis online, saya juga mengikuti banyak grup baik Facebook maupun WA. Untuk apa? Untuk upgrade diri, untuk memantaskan diri saya dengan tarif yang saya ambil. Misalnya untuk gamis yang sederhana saya ambil ongkos 100.000, maka saya harus menghargai uang 100.000 itu dengan kualitas jahitan saya. Kalau saya mau naik dari 100.000 misalnya karena gamisnya itu ada brokatnya atau ada tilenya, saya ingin naik, saya ingin ongkosnya 150.000, maka saya harus upgrade diri saya untuk memantaskan diri saya. Untuk ongkos 150.000 itu harus seperti apa. Kalau dulunya saya cuman gamis sederhana, maka saya harus lebih dari gamis sederhana. Misalnya saya harus belajar payet, saya harus belajar pasang mutiara dan lain-lain, dan itu saya lakukan. Saya tidak cuma ngomong, itu saya lakukan ya. Setelah kita pantaskan diri, setelah kita upgrade diri, maka apa yang kita lakukan jika kita masih tetap galau karena ketemu orangnya itu mau ngomong itu nggak enak Bunda, mau ngomong ongkosnya sekian itu udah maju mundur duluan, pikiran saya itu sudah ada nggak tega lah, nggak enak lah, gimana lah gitu loh. Lah kenapa kita nggak pakai cara dibanderol? Gimana cara bandrol harga Bunda? Kita harus pakai nota. Kalau kita tidak keluar omongan, kalau kita tidak bisa mengeluarkan suara untuk menentukan harga, tulisi nota di pakaian tersebut, kita kasih ke orangnya, biar orangnya membaca sendiri nota itu. Bisa ya. Atau kita bisa pakai cara lain dengan menulis di dinding. Kita tulis di dinding atasan berapa, pakai puring berapa, terus kita tulis jas berapa, celana berapa, kebaya atasan berapa, kebaya satu set berapa, gamis biasa berapa, gamis pakai pakai brokat, pakai tile berapa. Kita tulis di dinding dengan angka yang besar. Dengan cara seperti itu kita tidak perlu menulis, orang sudah tahu, oh tarifnya sekian. Itu untuk mengatasi kalau kita susah mengeluarkan suara saat menarik harga. Apakah Bunda juga melakukan hal itu? Tidak. Saya dari awal tidak pernah melakukan hal itu, tapi dari awal saya tidak pernah ragu-ragu untuk mengatakan kalau gamis sederhana di tempat saya 100, kalau ada tilenya 120, kalau tile full 150, kalau pakai payet saya 200. Itu sudah menjadi tarif
tertulis di otak saya, tertulis di pikiran saya, dan saya tidak pernah ragu-ragu untuk mengatakan hal itu, karena saya, prinsip saya, tenaga saya yang menghargai ya diri saya sendiri. Apalagi saya berbasis online ya, berbasis online. Saya terbiasa mengatakan ongkos sebelum bekerja. Jadi kalau ada orang yang datang ke tempat saya mau bikin baju, karena saya melayani penyiapan bahan, saya katakan, saya kasih pilihan bahannya sekian, nanti ongkosnya sekian, harganya sekian. Orangnya oke, saya beli bahan, saya kerjakan. Untuk selanjutnya, setelah kita tulis di dinding soal harga biar dilihat oleh pelanggan, kita juga harus tulis jika pelanggan itu meminta baju beserta bahannya, kita harus tuliskan DP minimal 50%. Nggak usah malu dengan catatan itu hak kita. Kita punya peraturan, orang datang ke kita memakai tenaga kita, kita juga harus punya aturan. Jadi di tempat saya itu sudah dari mulut ke mulut, kalau yang namanya jahit di tempat saya beserta bahan itu selalu ngasih DP 50%, bahkan banyak yang langsung lunas. Untuk selanjutnya, tulis juga tidak melayani pembayaran lain hari. Sadis banget Bunda, kesannya kok sadis gitu loh, kok tega gitu loh. Ya enggak apa-apa, daripada Anda mengeluh di Facebook, daripada Anda curhat di WA, jahitan di utang. Banyak yang saya lihat statusnya itu jahitan di utang di Facebook, jahitan di utang, dan itu tidak pernah terjadi pada diri saya jahitan di utang. Paling sekarang diambil karena nggak ketemu saya, orangnya transfer, atau kalau enggak sekarang diambil besoknya atau lusanya pasti ngasih. Itu pasti terjadi di tempat saya. Terus seringkali yang membuat kita galau adalah harga teman dan harga saudara. Bener apa enggak? Karena teman kita enggak enak, karena saudara kita enggak enak. Kita enggak enak karena mereka saudara. Sekarang kita pikir gini, saudara kita itu kalau menjahitkan di tempat lain ongkosnya berapa? Kalau menjahitkan di tempat kita ongkosnya berapa? Yang namanya saudara atau teman ya, harga saudara, harga teman itu kita bikin murah, itu sebenarnya salah. Harusnya yang namanya teman dan yang namanya saudara itu membantu kita sebagai seorang tukang jahit, seorang pekerja jasa. Kita ini kan pekerja jasa. Seharusnya seorang teman atau seorang saudara itu memberi ongkosnya jauh lebih banyak dari harga standar. Harusnya seperti itu, tapi kebanyakan kitanya yang nggak tega karena tenaga, sama saudara sendiri dimurahin lah gitu, sama teman sendiri dimurahin lah gitu. Tapi itu tidak berlaku pada saya. Bunda sadis sekali ya. Iya, tidak berlaku pada saya. Kalau saya, harga teman dan harga saudara itu sama, kecuali setelah uang kita terima, kita kembalikan untuk anaknya sedikit, untuk sangu anaknya, atau kita kasih nota, kita tulis biayanya sekian, kemudian kita kasih diskon. Itu cara saya. Jadi tidak ada harga teman, tidak ada harga saudara. Yang ada adalah harga standar pasar. Kalau kita mau kasih diskon, kita tulis dulu harga standarnya, baru bawahnya ditulis diskon. Jadi untuk Anda para penjahit, bikin nota. Biar Anda sebagai penjahit itu lebih elit, bikin nota pembayaran. Bikin stempel ya, kalau orderannya banyak biasanya dari sekolah, dari kantor itu minta stempel. Nah, demikian cara mengatasi rasa galau atau nggak enak hati saat menentukan ongkos jahit ala Bunda Naura. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan semua yang sampai saat ini masih galau dalam menentukan ongkos jahit. Mudah-mudahan cara saya ini bisa membantu atau menginspirasi. Dan selanjutnya, mari kita lanjutkan untuk bekerja. Salam sehat, semoga kita selalu dalam kondisi prima, semoga kita bisa melayani pelanggan-pelanggan kita dalam kondisi yang terbaik. Salam dari saya Bunda Naura.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.